Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Dian Anggraeni. Bisa kalian panggil Kak Vivi atau Kak Ulfiana. Alamat saya di Dukuh Sido Kumpul, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu. Saya merupakan mahasiswi IAI Sunan Giri Bojonegoro semester 7 yang kebetulan PPL di MA Islamiyah Malo, mengajar sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bab 1, yakni tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nanti saya akan menjelaskan dua subbab penting yang utama, yakni sistem peribadatan masyarakat Quraisy dan keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Jadi pada awalnya masyarakat Quraisy ini menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yakni ajaran agama Hanafiyah. Hanafiyah ini sendiri berasal dari kata Hanif yang artinya benar dan lurus. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ajaran agama Hanafiyah ini mengalami perubahan, mengalami pengurangan dan juga penambahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, ajaran ini ditinggalkan oleh masyarakat Quraisy. Ini dikarenakan karena adanya pembauran dan juga pergaulan dari bangsa lain, hingga pada akhirnya mereka bangsa Quraisy jatuh untuk menyembah berhala yang dibawa oleh Amru bin Lu'ay al-Khuzai. Mereka sendiri ini mulai menyembah berhala pada saat Ka'bah di bawah kekuasaan Jurhum. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Amru bin Lu'ay al-Khuzai ini berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amru meletakkan batu besar atau berhala besar yang menyerupai manusia terbuat dari batu akik berwarna merah yang bernama Hubal di sisi Ka'bah. Ia menyerukan kepada penduduk Hijaz untuk menyembahnya. Sebenarnya ada banyak sekali berhala-berhala yang mereka sembah, namun yang paling terkenal adalah Hubal tadi, dan juga ada Al-Lata. Al-Lata ini merupakan berhala yang paling tua, letaknya di Taif. Dan ada juga Al-Uzza. Al-Uzza ini letaknya di Hijaz, dan juga ada Manat, letaknya di Madinah. Nah, beberapa bentuk pemujaan pada masa jahiliyah atau masyarakat Quraisy pra-Islam ini ada 5. Di antaranya yang pertama adalah menyembah malaikat. Nah, mereka menganggap bahwa malaikat ini merupakan putra-putri Tuhan dan mereka menuhankan malaikat-malaikat tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyembah jin, ruh, dan leluhur. Mereka biasanya itu mengorbankan binatang-binatang di suatu tempat yang mereka yakini ada keberadaan jin. Mereka berharap terhindar dari bencana. Kemudian yang ketiga adalah menyembah bintang-bintang. Yang dimaksudkan bintang-bintang di sini adalah bulan, matahari, dan juga bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari. Kemudian yang keempat adalah menyembah berhala yang saya ceritakan tadi. Mereka membuat berhala sendiri dan mereka menyembahnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah mereka menganut ajaran Yahudi dan Nasrani atau yang sering kita sebut agama Kristen ya. Selain bentuk-bentuk pemujaan tersebut, mereka juga percaya beberapa tahayul. Di antaranya mereka percaya bahwa di setiap perut orang itu ada ularnya. Jadi begini, rasa sakit yang ditimbulkan dari lapar itu mereka percaya bahwa rasa sakit tersebut dikarenakan ada ular yang menggigit usus mereka. Kemudian tahayul yang kedua adalah mereka terbiasa menggunakan cincin yang terbuat dari besi dan atau logam. Mereka berkeyakinan menggunakan cincin tersebut bisa menambah kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah apabila mereka menginginkan atau mengharapkan hujan turun, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yakni keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam.
Nah, keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan juga letak geografisnya. Seperti di bagian tengah Jazirah Arab itu, penduduknya bermata pencaharian beternak. Nah, karena tempat tinggal mereka terdiri dari pegunungan-pegunungan yang tandus, hidup mereka itu jadinya tidak menetap atau berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan berupa rumput yang segar untuk hewan-hewan ternak mereka. Sedangkan mereka yang hidup di daerah-daerah subur biasanya bermata pencaharian di bidang pertanian. Mereka menanam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sedangkan mereka yang hidup di perkotaan, mereka sangat mengandalkan keahlian mereka dalam berdagang. Masyarakat Korea sendiri ini juga sangat terkenal di dunia perdagangan. Mereka dalam setahun melakukan perjalanan dagang pada 2 masa, yakni ke Syam pada saat musim panas dan pada saat musim dingin mereka ke Yaman. Sedangkan dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah ini tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir, yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab ini juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya, terutama ilmu astronomi ya. Ilmu astronomi ini sendiri dibawa oleh orang Babilonia yang pindah ke Arab karena negeri mereka itu diserang oleh Persia. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam ini terkenal pemberani dalam membela pendirian, meskipun itu salah ya. Moral dan perilaku mereka ini sangat rusak. Mereka terbiasa berjudi, minum minuman keras, kemudian berzina. Akan tetapi di samping itu mereka juga memiliki kebiasaan yang baik, yakni menghormati tamu mereka dan juga memuliakan tamunya. Perlu kalian ketahui ya, kaum jahil ya yang dimaksudkan di sini bukan bodoh akan ilmu pengetahuan ya anak-anak, akan tetapi mereka bodoh dalam kebenaran. Bahkan di antara mereka tuh ada suku yang apabila memiliki bayi perempuan, mereka mengubur hidup-hidup bayi mereka. Mereka malu karena mereka menganggap bahwa anak perempuan itu hanya akan menyusahkan saja. Dalam bidang seni bahasa dan juga bahasa, mereka ini sangat maju ya. Syair-syair mereka itu sangat banyak, sangat indah dan kaya. Seorang penyair di lingkungan mereka itu sangat dihormati, jadi derajatnya itu tinggi di antara mereka. Selain penyair juga ada orang yang pandai berpidato, itu derajatnya paling tinggi di lingkungan mereka. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan saja, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lain sebagainya. Seperti contohnya ada Nadi Quraisy dan Darum Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagian dari nadwah mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah mencatat pokok-pokok atau hal-hal yang penting, atau merangkum ya. Kalian merangkumnya ditulis di buku tulis kalian masing-masing, maksimal 1 halaman, gak usah banyak-banyak, setengah halaman juga boleh. Kemudian yang tugas kedua adalah kalian menjawab pertanyaan kakak. Pertanyaannya adalah, masihkah kejahiliahan atau kebodohan bangsa Arab pra-Islam yang masih diterapkan hingga saat ini atau pada masa saat ini, masa kalian? Dan jika masih, apa alasan kalian? Dan jika tidak, apa alasan kalian? Dan tolong berikan contoh nyatanya di sekitar kalian. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.